pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan happy-happy terus ya. Betul sekali, kali ini saya Kalista Liliana Permatasari bersama rekan saya tentunya Jamelia Suwarna Putri dalam program acara Pena Warta. Yang selama beberapa menit ke depan akan kami sajikan liputan yang hangat berdasarkan fakta menarik di seputar Klaten yang tajam, jelas, dan terpercaya. Inilah liputan Pena Warta selengkapnya. Berita yang pertama berasal dari Desa Melian, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di mana desa ini masih memiliki tradisi yang kental dan turun-temurun. Salah satunya terdapat komunitas yang bernama Kampung Dewi Pajang yang masih eksis hingga saat ini sebagai sebuah sentra kerajinan gerabah yang memiliki ciri khas tersendiri. Seperti apa kelanjutannya? Berikut kami sajikan liputannya. Di antara kearifan tersohor dua pusat kebudayaan, Yogyakarta dan Surakarta, tersembunyi sebuah tempat yang acap terlewat. Tetapi syarat akan geliat untuk menunjukkan makna dan nilainya. Selamat datang di Desa Melian, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Desa Melian merupakan destinasi wisata edukasi yang menggabungkan pelestarian budaya dan pengalaman kreatif bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Di sini, saya, Wuningsih Gio Tiaskinanti, akan mengajak pemirsa untuk menelisik keunikan Desa Melian. Desa Melian telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah yang sangat khas. Hal ini menjadikan Desa Melian sebagai desa wisata yang istimewa dan diakui oleh pemerintah. Juga mendapatkan status sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2022. Tak jauh dari Taman Melian, terdapat sebuah komunitas bernama Kampung Dewi Pajang. Di sana, pengunjung tak hanya melihat para pengrajin membuat gerabah, tetapi pengunjung juga dapat membuat gerabahnya sendiri. Kampung Dewi Pajang menyajikan kriya khas yang berbeda dari daerah lain karena keunikan teknik putaran miringnya. Dimulai dari proses pemilihan tanah liat, kemudian dibentuk menggunakan teknik putaran miring. Teknik inilah yang menjadikan gerabah Kampung Dewi Pajang unik dengan nilai seni yang tinggi. Setelah penjemuran dan penghalusan, memasuki proses selanjutnya, pembakaran yang dilakukan secara tradisional menggunakan tungku bata. Ya, jadi mulainya Kampung Gerabah Dewi Pajang itu sekitar tahun 2013 ya. Jadi kebetulan kan di sini sebelum ada Kampung Gerabah Dewi Pajang itu sudah banyak sekali pengunjung-pengunjung edukasi yang dari sekolah-sekolahan. Tapi waktu itu sebelum ada Kampung Gerabah Dewi Pajang, jadi keperajin sendiri-sendiri gitu. Jadi sebetulnya yang menilai itu bukan saya, jadi malah yang satu yang menilai itu malah teman-teman kita yang sesama perajin, terus yang kedua adalah pembeli. Jadi malah mereka yang wah kamu berapa aja simetris itu bisa agak antara produk yang satu dan yang lainnya itu kalau ininya itu bisa manis gitu seperti itu dan halus gitu. Jadi memang kebetulan karyawan saya itu kemudian juga masih saudara itu memang seninya tinggi, jadi pinter ya, wah ini pinter jadi gitu. Ya itu khususnya anak saya, jadi walaupun mau bekerja di mana monggo, tapi setiap pas ada liburan ya setiap itu mesti saya minta bantu karena itu kegiatan membuat gerabah itu ya menurut saya memang harus terus dilestarikan. Kalau saya ngomong anak-anak saya sama anak-anak, jadi ini tetap kamu belajar membuat, ini keahlian itu nggak sia-sia atau nggak mau digowo ya nggak keberatan ya. Jadi misalnya suatu saat nanti ya namanya perjalanan hidup kadang-kadang kembali lagi ke kampung sini nanti bisa istilahnya membuat gerabah untuk pekerjaan. Dari gumpalan tanah liat, mereka mengubahnya menjadi harapan. Dari keterampilan turun-temurun, mereka membangun masa depan. Inilah gerabah Kampung Dewi Pajang.
di mana seni dan semangat kerja keras menyatu. Menyang pasar tuku gedang Ambon lan gedang garangan. Ayo rame-rame nang Kampung Dewi Pajang, tuku gerabah kekinian. Saya Wening Sekio Tias Kinanti dan juru kamera Atar Syafari Lino Ansar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya pemirsa, tadi kita sudah membicarakan tentang tradisi yang masih turun-temurun di Klaten. Kini saatnya kita memasuki sesi kuliner di Klaten. Oke, berita kuliner pertama merupakan hidangan tradisional. Salah satu tempat yang menarik perhatian adalah Omah Mojok, yang berada di Kecamatan Karanganomundal, Kabupaten Klaten, yang menghadirkan rumah makan dengan konsep tradisional Jawa dan menyuguhkan berbagai menu khas rumahan. Klaten dikenal sebagai kota yang kaya akan budaya Jawa dan suasana perdesaan yang masih asri. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, masih ada tempat yang tetap setia menjaga nuansa tradisi itu. Salah satunya adalah Omah Mojok, sebuah rumah makan unik yang terletak di Dusun Mudal, Karanganom, Klaten. Omah Mojok menyuguhkan arsitektur joglo dengan hidangan khas Jawa. Di Omah Mojok ini memiliki suasana sejuk dan penuh sentuhan budaya Jawa, bangunan joglo, kursi kayu, hingga detail ornamen tradisional. Semuanya bikin kita terasa pulang ke rumah disembah di desa. Nama Mojok sendiri berarti menyendiri atau bersantai di tempat yang tenang, sehingga kita bisa mojok sambil ngobrol santai. Di Omah Mojok terdapat makanan yang menjadi ciri khas dari Omah Mojok, yaitu nasi ayam yang disajikan menggunakan tampah yang beralas daun pisang. Tampah yang berisi nasi putih hangat berpadu dengan ayam kampung goreng bumbu kuning yang gurih dan harum yang sungguh menggugah selera, ditambah dengan tahu dan tempe goreng yang siap dicocol dengan sambal yang pedas menggoda dan dipadukan dengan cak kangkung yang menggoda selera. Menu ini adalah menu andalan dari Omah Mojok. Konsep usaha ini muncul oleh inspirasi bahwa dengan tempat yang ada kita mau membuat kafe rumahan yang sejuk, yang nyaman untuk customer. Di Omah Mojok ini customer bisa makan minum tanpa dibatasi waktu, dengan suasana yang nyaman. Kami berharap mereka bisa berlama-lama dan dengan nyaman mengunjungi kafe. Di depan saya sudah ada satu porsi nasi ayam yang menggugah selera dan menjadi menu pilihan dari Omah Mojok dengan lauknya yang beragam. Setelah menyantap makanan yang lezat, rasanya belum lengkap tanpa minuman khas yang satu ini, yaitu wedang uwuh. Di Omah Mojok, nasi ayam dan wedang uwuh bukan hanya sekedar makanan dan minuman, tetapi juga warisan rasa yang mengajak kita untuk mengenal kearifan kuliner tradisional Jawa. Sehingga ini adalah salah satu kafe yang dapat pemirsa kunjungi saat berekreasi di Klaten. Sekian dari liputan saya Vanessa Bunga Lustari dan juru kamera saya Bagas Susanto pamit undur diri. Selain itu, di Desa Meger Ceper juga ada warung soto yang menyuguhkan konsep tradisional dengan menyajikan soto yang mangkuknya terbuat dari batok kelapa. Di tengah keberagaman makanan kekinian, kuliner tradisional tetap lestari, tak kehilangan pesonanya. Salah satunya adalah soto batok.
Di Desa Megerjoper Klaten, ada soto khas yang kini viral berkat penyajiannya yang menggunakan batok kelapa sebagai pengganti mangkuk. Selain menggugah selera, sajian ini juga membawa pesan ramah lingkungan. Isi dari soto batok ini tidak jauh berbeda dengan soto lainnya. Hanya saja terdapat kentang, wortel, dan bihun dengan kuah rempah yang menggugah selera. Sebagai pelengkap, warung soto ini juga menyediakan seperti aneka sate dan gorengan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Fania Hatifa Irawan akan mengajak Anda berkunjung di Soto Batok Tengah Sawah. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, warung ini juga menyediakan menu lain seperti nasi pecel dan sop iga yang banyak diminati di kalangan masyarakat. Karena unik Mbak, jadi beda dari yang lain. Kalau mangkok kan udah biasa, kalau batok kan di daerah sini belum ada. Sekarang sop iga, nasi pecel, terus sekarang tambah nasi wiwit Mbak. Selain untuk memanjakan lidah, warung soto batok Tengah Sawah ini juga menyuguhkan view yang dapat menggelikan mata. Si Bu, pertama kali tahu Soto Batok ini dari mana sih Bu? Dari TikTok Mbak. Terus apa yang membuat Ibu itu tertarik dengan Soto Batok ini? Penasaran, pertama-tama penasaran, yang kedua kok rasanya enak. Nah, terus kita sering kesini, pas waktu perjalanan pulang sejalur dengan alamat ini. Harga satu mangkok Soto Batok berukuran kecil dibanderol dengan harga Rp3.000 saja, sedangkan Soto Batok berukuran besar dibanderol dengan harga Rp7.000 saja. Saya Fania Hatifa Irawan dan juru kamera Muhammad Afan Awana pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi bersama kami dalam Pena Warta. Tim nugas sambil ngopi atau enggak? Sambil ngopi dong, apalagi kalau nugas sambil ditemani suasana kafe yang nyaman. Nah iya, Gen Z juga udah identik banget nih ya sama kopi. Nugas kafe, nongkrong kafe, galau pun ngafe. Maka dari itu, di era saat ini sudah ada berbagai macam nuansa kafe. Seperti Ningratan Kopi yang memiliki nuansa vintage dan menarik untuk dicoba. Berikut sajian lengkapnya untuk Anda. Tahukah Anda, di Indonesia, kopi merupakan komoditas ekspor pertanian nomor 4 terbesar setelah sawit, karet, dan kakao. Dan saat ini, kopi menjadi bagian dari gaya hidup kekinian, teman setia untuk bekerja, membaca, atau menikmati waktu santai. Di Kabupaten Klaten, ada sebuah kedai kopi yang menghadirkan suasana berbeda bagi siapa saja yang ingin menikmati waktu santai dengan secangkir kopi. Bernama Ningratan Kopi. Saya
Ningratan Kopi, sebuah kedai kopi dengan konsep vintage yang menawarkan kehangatan sekaligus ketenangan. Yuk ikuti saya. Untuk mengenal lebih banyak tentang Ningratan Kopi, kali ini saya sudah bersama pemilik kedai ini. Ningratan Kopi ini saya buka atau saya dirikan tahun 2018. Dulu tempatnya tidak di sini. Saya pertama kali buka itu di daerah Sungkur. Kemudian tahun kedua saya pindah lagi ke Sidowayah. Terus tahun ketiga baru saya pindah di sini, di rumah saya sendiri sini. Itu alasannya pindah-pindah karena apa, Mas? Pertama, saya dulu meyakini bahwa membranding kopi itu menurut saya itu paling cepat itu dari kota dulu. Saya membuka dulu pertama di kota, alasannya biar orang-orang mudah mengenali dulu. Kalau kita sudah punya customer tetap, sudah settle di kota, baru nanti kita bisa pindah atau ekspansi ke tempat yang lain, misalnya yang lebih proper gitu. Oke, ini kan namanya Ningratan Kopi, Mas. Yes. Ada nggak sih makna dari nama itu? Nah, kalau untuk makna, saya kenapa menamakan kedai saya Ningratan itu karena dulu saya pertama kali memang di jalan. Di jalan itu kan bahasa Jawa agak ke timur itu kan, kalau ratan itu kan jalan kan. Iya. Nah, Ningratan itu di jalan gitu. Maksudnya saya dulu kan pertama pakai gerobak, ada mesin-mesin kopi gitu, tapi lokasinya di pinggir jalan raya. Makanya saya kasih nama Ningratan. Jika Anda mencari tempat ngopi dengan suasana klasik dan jauh dari keramaian, Ningratan Kopi bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan. Saya Aprilian Winner Asifa dan juru kamera Jasenia Adra Aditi pamit undur diri. Sampai jumpa. Setelah kita tadi nugas sambil ngopi, rasanya kurang lengkap kalau nggak ada cemilannya. Dan kita juga butuh yang bikin mood jadi happy. Apalagi kalau bukan keripik rumahan. Salah satunya ada di rumah produksi snack kaya rasa yang menyuguhkan berbagai snack rumahan dengan kualitas tinggi tapi juga dengan harga yang terjangkau. Bisa Anda kunjungi di Desa Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Menjelajah daerah di Indonesia selalu membawa kita pada temuan-temuan menarik, termasuk dalam dunia kuliner. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Klaten, terdapat rumah produksi snack bernama Kaya Rasa yang dikelola oleh Ibu Minarti. Tempat ini merupakan home industry yang memproduksi aneka makanan rumahan dengan rasa yang mengundang selera. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Yusinta Stefania Anggelini Putri. Sekarang saya berada di Dusun Temon, Desa Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Tepat di belakang saya inilah rumah produksi snack milik Ibu Minardi yang bernama Kaya Rasa. Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana proses produksinya. Kaya Rasa fokus memproduksi cemilan kering seperti gebang bulan, cumi-cumi atau pangsit, makaroni pedas, dan lainnya. Uniknya, proses pemasakan di sini masih menggunakan tungku. Teknik tradisional ini membuat cita rasa makanan tetap otentik dan khas. Mayoritas tenaga kerja di rumah produksi ini berasal dari warga desa sekitar, termasuk Desa Manjung. Selain menambah penghasilan, mereka juga merasa nyaman bekerja bersama dalam suasana kekeluargaan. Saya kerja di sini kurang lebih udah 8 tahunan. Di sini ya senang, banyak teman, terus banyak pengalamannya. Yang nggak tahu jadi tahu, gitu. Yang nggak bisa jadi bisa. Kering itu gini mas,
Kalau kering ndak laku kan besok-besok bisa dijual lagi. Kalau basah itu kalau ndak laku basi. Makanya aku milih yang kering-kering itu. Yang kering itu kan 1 bulan ndak apa-apa. Pasnya ya gini, misalkan oh ini harus bersih gini, terus bumbu-bumbu ditimbangin sekian, terus jaga kualitas itu ndak dicampurin apalah. Biasanya gini ya gini, misalkan terigu itu kalau satu sak ya, 1 sak bumbunya segini, terus nanti dikasih apa itu blue band sama telur, itu terus aja ndak dirubah-rubah, jadi rasanya stabil terus, ndak rubah. Nah pemirsa, sekarang saya udah megang 2 produk yang ada di rumah produksi snack kaya rasa ini. Kita coba yang mana dulu ya. Ini ada makaroni pedas dan ada cumi-cumi atau pangsit. Mending kita coba yang ini aja ya. Ini udah dibuka dan kita udah ikutin proses gimana pembuatan snack ini. Tuh, isinya banyak banget pemirsa. Saya cobain satu ya. Ini yang biasanya saya makan pakai bakso, tau gak sih pemirsa? Ini enak banget. Aduh pemirsa, saya kenyang banget nih habis nyobain berbagai macam snack yang ada di rumah produksi ini. Daripada lama-lama di sini, saya makin kalap. Mending kita akhiri sampai sini aja ya. Saya, Yasinta Sevani Anggreni Putri, dan juru kamera Novari Adadinanta pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan batik? Batik merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang telah diakui dunia. Sebagai warisan budaya, batik saat ini telah berkembang pesat. Berbagai bentuk hiasan batik sudah beraneka ragam tentunya. Di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, batik justru hadir dalam bentuk yang unik. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya selengkapnya. Kabupaten Klaten merupakan daerah yang kerap dilewati bagi para wisatawan yang hendak menuju ke daerah Yogyakarta atau ke kota Solo. Kekayaan budaya dan kreativitas unik yang sangat beragam menjadikannya potensi warisan budaya lokal yang diakui. Seperti halnya produk-produk lokal yang ada di Kecamatan Bayat. Halo pemirsa, saya Jamelia Swarana Putri. Dan saat ini saya sudah berada di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu potensi inovatif dan kreatif dari Desa Jarum, Kecamatan Bayat. Desa Jarum dikenal sebagai sentra industri batik dan merupakan salah satu desa sebagai penghasil batik tulis terbesar di Solo Raya. Produknya tersebar di daerah lain seperti Yogyakarta dan Surakarta. Hampir seluruh warganya memiliki mata pencaharian sebagai pembatik dan juga hampir setiap rumah di desa ini memiliki papan nama usaha batik tulis dan cap. Tidak hanya memproduksi batik tulis, masyarakat Desa Jarum juga mulai mengembangkan motif batik cap, kombinasi, hingga batik tulis pewarna alam. Salah satunya batik Bimasena yang tidak hanya memproduksi batik kain saja, melainkan juga memiliki inovasi baru, yakni batik payung. Sebagai salah satu warisan budaya yang telah diakui di dunia, batik memiliki popularitas yang kian meningkat. Berbagai macam kerajinan dan juga produk dari hiasan batik sangatlah beragam. Salah satunya adalah batik payung dari Bimasena. Batik Bimasena berada di Dusun 2, Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Memiliki berbagai macam produk batik seperti batik kain, batik topeng, batik wayang, dan juga batik kayu. Salah satu produk unggulannya ialah batik payung yang merupakan inovasi pertama dalam kategori kreativitas batik Indonesia. Walau nyatanya,
Pak Sularto, pemilik dari Batik Bimasena, hanya coba-coba dalam pengembangan batik payung ini. Order pilot tentang ekonomi, sehingga kita memunculkan produk-produk yang sekiranya itu orang lain belum pada buat. Alhamdulillah kita mempunyai satu payung, dan payung itu kita mencoba membuat proses dengan melalui warna-warna yang kita ramu sendiri dan digunakan untuk mencanting, sehingga menghasilkan karya-karya produk unggulan yang di Bimasena ini. Di payung Bimasena ini ada UV-nya, ada UV. UV ini memang yang berfungsi untuk menahan sinar matahari. Ya. Aduh, maaf ini kalau misalnya bentuknya agak aneh ya. Udah bagus. Wah, pemirsa, ternyata setelah dicoba membatik itu juga nggak mudah ya pemirsa. Harus menggunakan detail dan juga kejelasan dalam garis agar sesuai dengan motif yang diinginkan. Tapi setelah dicoba juga sebenarnya membatik itu sangat menyenangkan sebagai salah satu bentuk refreshing gitu pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa nih jalan-jalan ke Bayat, terus kalian datang ke Batik Bimasena, jangan lupa buat beli payung batiknya dan juga berbagai produk dari Batik Bimasena ini. Kan juga bisa lo buat nyobain batik sendiri ya di sini ya, bisa ya Mbak ya. Tuh. Jadi cobain aja karena siapa tahu kalian bakal ketagihan. Saya Jamilia Surana Putri dan juru kamera Katon Putra Bagaswara pamit undur diri. Sampai jumpa. Indonesia tidak hanya terkenal dengan kebudayaannya saja, namun juga terkenal dengan keindahan alamnya. Sebagai negara agraris, banyak masyarakat yang memanfaatkan pemandangan hamparan sawah hijau sebagai daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah Cafe Midori no Mori yang menyuguhkan suasana outdoor yang berpadu dengan pemandangan hamparan sawah hijau. Terletak di Desa Karanglo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten tak hanya dikenal dengan pesona alam dan budayanya, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai destinasi kuliner yang menawarkan pengalaman unik. Mulai dari cita rasa tradisional yang otentik, hingga sajian modern dengan sentuhan kreatif, sehingga mampu menarik minat wisatawan maupun masyarakat lokal. Sekaligus menjadikan Kabupaten Klaten sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Halo pemirsa, saya Kalista Liliana. Saat ini saya sedang berada di Jalan Utama Miren, Karanglo, Klaten Selatan. Sebuah kawasan yang menawarkan suasana tenang dan hamparan sawah hijau dengan berpadu dengan udara segar. Saya akan mengajak Anda mengenal sebuah kafe bernuansa alam asri dan sejuk. Midori no Mori. Sekarang saya sudah berada di Cafe Midori no Mori. Tempat makan yang menawarkan cita rasa lezat dengan suasana sejuk dan nyaman. Kafe ini menjadi pilihan tepat untuk Anda yang ingin bersantai sambil menikmati hidangan. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Adrian, salah satu pegawai di kafe ini. Kita akan berbincang santai untuk mengetahui keunikan dan daya tarik tempat ini. Lalu mengapa konsep pemandangan sawah itu dipilih untuk kafe ini, Kak? Sebenarnya bukan ke sawahnya. Kalau konsep awalnya itu kan dari Midori no Mori sendiri, namanya itu kan udah ke Jepang-Jepangan itu ngarahnya ke hutan hijau. Terus kenapa sawah, terus sama ini ada yang pohon tinggi-tinggi ini udah kayak hutan atau kebun, terserahlah namanya itu ya. Lebih ke kembali ke alam, makanya juga konsepnya terbuka. Jadi lebih enak ya, jadi ngopi, makan, nikmatin sunset. Kalau nggak mendung ada Gunung Merapi sana ya kan. Oh begitu, wah indah sekali enak. Ya Kak. Indah. Terus apa sih Kak menu yang paling sering dipesan pelanggan di sini? Kalau menu paling sering dipesan pelanggan itu yang dari makanan dulu ya, itu ayam taliwang kita the best, dan itu emang paling sering dipesan sama pelanggan, dan iga bakarnya juga, aku percaya paling enak. Kalau minuman Kak ada apa?
banyak Kak. Kalau misalnya yang sering dipesan itu misalnya ada pink squishy, apalagi pink squishy sering banget karena itu paling Pemirsa, kini kita tiba pada momen yang paling dinantikan dalam setiap liputan kuliner, yaitu saat untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan. Di hadapan saya sudah tersaji ayam taliwang, hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa yang menggoda. Ada juga pink squishy, minuman yang tampil dengan warna yang sangat memikat mata. Sangat menarik sekali bukan kedua menu ini? Sekarang saatnya saya untuk mencicipi kedua menu. Aroma ayam taliwang ini sangat memikat sekali pemirsa. Tekstur ayam taliwang ini sangat empuk sekali pemirsa, berpadu sempurna dengan bumbu khasnya yang memiliki cita rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Sehingga ayam taliwang ini sangat cocok sekali menjadi rekomendasi menu untuk Anda. Pink squishy ini memadukan rasa manis dan asam yang menyegarkan. Kombinasi kelezatan ayam taliwang dan kesegaran pink squishy menjadi pilihan yang tepat untuk dinikmati bersama. Cafe Midori no Mori berhasil memadukan suasana asri dengan sajian-sajian spesialnya. Midori no Mori dapat menjadi rekomendasi wisata kuliner untuk Anda. Karena bukan hanya tempat makan saja, namun juga dapat menjadi destinasi untuk melepas penat dan menikmati momen berharga. Saya Kalista Liliana dan juru kamera saya Nelson Jualido Nugroho. Sampai jumpa. Ada juga Semodulur Cafe yang menawarkan suasana semi outdoor di tengah perkotaan. Tak hanya menyajikan berbagai menu kopi dan hidangan ringan, tempat ini juga menawarkan suasana keakraban yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Penasaran seperti apa suasananya? Mari kita saksikan bersama. Terletak di Jalan Pemuda nomor 97, Pandanrejo, Klaten Tengah, Semodulur Cafe menghadirkan sebagai oase di tengah kota, atau tepatnya dekat dengan perpustakaan Klaten. Cafe ini menyuguhkan kenyamanan alami dengan sentuhan hijau pepohonan di sekelilingnya. Semodulur Cafe menjadi tempat populer bagi kalangan muda untuk menikmati secangkir kopi dengan suasana yang asri. Bersama saya, Rafael Angariawinata, kita akan mengulas dari rasa dan suasana kafe ini. Penasaran? Ayo ikuti saya. Dengan konsep rumahan semi outdoor dan desain interior yang hangat, Semodulur Cafe menyediakan tempat yang ramah dan hangat bagi semua umur. Mari kita coba menu andalan Semodulur Cafe. Wajib coba ini, ada semedok, racikan khas espresso dengan sentuhan spesial krim dan susu. Lembut, kuat, dan bikin fokus. Pas banget jadi teman setia buat ngobrol panjang atau ngerjain tugas kelompok. Dan snack attack kombinasi kentang goreng renyah, sosis gurih, dan ayam pop yang juicy. Cocok banget buat ngemil rame-rame bareng temen. Cafe ini berdiri pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2021. Pemberian nama Semodulur Cafe bermakna tidak hanya saat kami mendirikannya, tidak hanya sebagai nama belaka, namun sebagai makna dan juga harapan kami akan tempat ini. Penamaan Semodulur Cafe seperti maknanya yaitu persaudaraan. Kami berharap bahwa tempat ini dapat menjadi wadah persaudaraan bagi kami di internal. Kami juga mendukung untuk para staf kami untuk tumbuh dan juga berkembang bersama kami dan juga belajar di sini. Jadi kami memperhatikan setiap kemampuan mereka untuk bisa merealisasikan kreativitas mereka di sini. Untuk Semodulur Cafe biasanya ramenya itu pada malam hari karena suasana sore dan juga malam hari di sini itu kan nyaman banget di tengah tamannya yang rindang. Tapi untuk hari-hari yang ramainya seperti kafe-kafe pada umumnya, untuk paling ramai itu tetap di malam minggu. Harga minuman di Semodulur Cafe dimulai dari Rp8.000, sedangkan untuk makanan mulai harga Rp12.000. Tentunya harga yang ditawarkan sebanding dengan rasa dan suasana yang diberikan. Kualitas tetap menjadi prioritas. Semua menu disajikan dengan tampilan menarik. Cocok nih untuk Anda yang hobi eksplor rasa dan menambah stok foto cantik untuk media sosial Anda. Saya Rafael Angariawinata dan kameramen saya Diana Syafa Putri. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.
Di Desa Tawangsan, Kabupaten Klaten, berdiri Sanggar Lare Mentes, sebuah ruang belajar yang lahir dari puing-puing gempa tahun 2006. Di sini mereka tak sekadar mengajarkan seni, namun juga menjadikan tempat bagi anak-anak untuk menemukan jati diri dan harapan. Dan liputan Sanggar Lare Mentes ini menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Kalista Liliana Permatasari dan Jamelia Suwarna Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berbagai komunitas tumbuh dari rasa cinta, kepedulian, dan pengharapan. Di Desa Tawangsan, Klaten, terbentuk Sanggar Lare Mentes yang menjadi naungan bagi anak-anak pemilik jiwa seni. Sanggar ini lahir dari puing-puing bencana gempa 2006 sebagai ruang pemulihan, rumah kreatif, dan penyembuh luka batin bagi anak-anak yang ingin bertumbuh dalam seni. Halo pemirsa, bersama saya Tiara Grady Putri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jejak harapan yang ada di Sanggar Lare Mentes, sebuah komunitas seni yang menjadi bagian dari anak-anak di Desa Tawangsan, Klaten. Setiap minggu pagi, tawa dan semangat menyelimuti halaman sanggar. Anak-anak datang bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menemukan diri mereka. Di sini mereka bermain, berkreasi, dan menumbuhkan asa dengan nada dan cerita. Makna Lare Mentes itu sebenarnya penatua kami, pendiri kami yang menamai. Jadi dengan harapan yang pertama, lare itu kan dari bahasa Jawa ya, lare itu artinya anak. Kemudian mentes itu kecil tapi berkualitas, jadi kayak padi, padinya mentes, cabai rawitnya mentes sekali nih. Jadi harapannya adalah Sanggar Lare Mentes ini menjadi suatu ruang yang memang memberikan, bisa membentuk anak-anak yang memang berkualitas gitu. Baik dari segi karakter maupun dari segi keterampilan. Jadi kenapa musik gitu? Alasan pertama itu karena memang sumber daya kita banyak teman-teman yang memang punya passion dalam seni musik gitu, lalu kemudian mereka ya bersedia dan rela punya waktu yang luang pada akhirnya memilih musik itu sendiri. Sanggar Lare Mentes tak lagi sekedar ruang lokal, tetapi menjadi rujukan nasional yang dikunjungi komunitas-komunitas lain yang juga mencari makna belajar yang membebaskan. Sebuah gerakan senyap untuk melawan monotoni pendidikan konvensional dan ketergantungan digital. Di sanggar ini, dunia anak berwarna. Mereka diajarkan bukan hanya untuk menjadi pandai, tapi juga untuk menjadi utuh. Lewat musik, anak-anak belajar mendengar dunia dengan hati, merangkai mimpi dalam melodi, dan menulis masa depan dengan harmoni. Sanggar Lare Mentes buat aku tuh pertumbuhanku buat bisa bermain alat musik, terus lingkungan belajar kebersamaan dalam bermain alat musik, dan teman-teman di sini juga baik-baik, enak-enak, terus mas-masnya juga baik-baik, ya ramah banget lah, mau ngajarin dari nol. Sanggar Lare Mentes bukan sekedar tempat belajar. Sanggar ini adalah harapan yang dihidupkan, cinta yang diwariskan, dan luka yang disembuhkan. Jalan-jalan ke Pasar Rodi, jangan lupa membeli padi. Saya, Tiara Grady Putri, bersama juru kamera Pangeran Amir, pamit undur diri. Sampai jumpa.